Ya, bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam forum yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Kaprodi Sistem Teknologi Informasi Al Ustadz Supriyadi Panggabean. Yang kami hormati pemateri pada malam hari ini Al Ustadz Alvin Maulana Putra, seorang dai muda yang aktif berdakwah melalui media sosial dan platform digital serta menjadi inspirasi bagi banyak generasi muda muslim. Juga kepada para hadirin sekalian, peserta yang dirahmati Allah, baik yang hadir secara online pada malam hari ini. Untuk tema diskusi kita pada malam hari ini adalah peran teknologi dalam mendukung perkembangan dakwah Islam. Tema ini sangat relevan dengan zaman yang serba digital seperti saat ini, di mana teknologi tidak hanya menjadi alat bantu kehidupan, tetapi juga menjadi sarana utama dalam menyampaikan nilai-nilai kebaikan dan ajaran Islam kepada masyarakat luas. Semoga melalui forum ini kita mendapatkan ilmu, wawasan, dan semangat baru dalam memanfaatkan teknologi secara bijak dan efektif untuk memperkuat syiar Islam. Mari kita bersama-sama menyimak paparan dari Al-Ustadz Alvin Maulana Putra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari Ustadz. Suaranya Ustadz belum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, berikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat takwa. Salah satu nikmat yang luar biasa malam ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Zoom online ini. InsyaAllah menjadi keberkahan dan barakah. Bismillah, junjungan kita, salat serta salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberikan keberkahan untuk kedepannya. Pada malam ini, di kesempatan malam ini, saya akan membahas yakni judulnya tentang peran teknologi dalam mendukung perkembangan dakwah Islam. Seperti teman-teman ketahui, teknologi saat ini cukup berkembang. Untuk mengaksesnya saja mungkin cukup mudah, di mana-mana sudah tidak lepas dengan yang namanya teknologi. Maka di sini yang kita bahas, yang Anda bahas, peran teknologi dalam mendukung perkembangan dakwah Islam. Yang dimana peran teknologi dalam mendukung perkembangan dakwah Islam sangatlah penting, teman-teman. Teknologi, terutama internet dan juga sosial media yang mungkin kita sering pakai ke kehidupan sehari-hari. Sosial media dan juga internet telah membuka peluang baru bagi penyebaran ajaran Islam dan dakwah, menyangkup audiens yang lebih luas dan beragam di seluruh dunia. Akan tetapi teknologi ini juga memiliki banyak tantangan yang harus kita hadapi, yang harus benar-benar kita pahami bahwa banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan juga menjadi rusaknya perkembangan agama ini. Karena banyaknya hoax dan berita-berita yang tidak benar disebarluaskan secara mudah oleh orang-orang ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab. Tantangan dan solusi. Meskipun teknologi memberikan banyak manfaat, ada juga tantangan yang perlu dihadapi, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat, konten negatif, dan penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk benar-benar bisa memahami, memilah, dan memilih mana informasi yang baik, mana informasi yang tidak harus kita sebarluaskan, mana informasi yang harus kita luruskan, teman-teman. Di sini, karena saya membahas tentang dakwah. Dakwah ini merupakan salah satu kewajiban setiap muslim untuk menyampaikan kebaikan kepada sesama. Dakwah adalah kewajiban yang melekat pada setiap muslim, bukan semata tugas para ulama ataupun pendakwah.
tetapi setiap individu muslim memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebaikan, menyebar nilai-nilai Islam, penuh kasih sayang dan mencegah kemungkaran. Maka di sini tugas kita yang dimana kita ketahui bahwa teknologi ini sangat mudah diakses. Instagram, WhatsApp, Facebook itu salah satu media yang harus kita benar-benar bisa memanfaatkannya dengan baik. Jangan sampai media ataupun sarana tersebut kita gunakan kepada hal-hal untuk menyebarkan hoax, untuk menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Maka kita sebagai umat muslim harus benar-benar bisa memahami apa itu teknologi, fungsi teknologi itu apa, agar kita tidak menyalahgunakan teknologi itu untuk merusak diri kita dan juga umat muslim. Selanjutnya, perkembangan teknologi juga mengubah cara penyampaian berdakwah. Kenapa? Perkembangan teknologi memberikan dampak besar terhadap cara penyampaian dakwah. Dulu, dakwah disampaikan secara langsung melalui mimbar masjid, pengajian, ataupun majelis taklim. Tapi sekarang kita bisa mengakses dengan mudah untuk menyampaikan informasi, untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama dengan cara menggunakan media sosial media, misalkan menggunakan streaming YouTube, membuat video-video kita sebarkan di WhatsApp, di Instagram. Itu merupakan salah satu wasilah untuk kita menyebarluaskan ilmu-ilmu ataupun pelajaran-pelajaran yang kita pahami, kita buatkan video, kita sebarluaskan melalui sosial media. Akan tetapi kita harus benar-benar sekali lagi bisa memahami, bisa benar-benar mentelaah informasi yang kita dapat, kita sebarluaskan, benar-benar harus sesuai dengan syariat-syariat agama. Karena banyak sekali oknum-oknum orang-orang yang menggunakan sosial media ini sebagai alat mungkin juga untuk melakukan keburukan, kemaksiatan banyak sekali. Tugas kita khususnya orang-orang yang paham tentang teknologi, orang-orang yang juga sebagai pengguna teknologi sosial media harus benar-benar bisa memahami dan juga menggunakan teknologi media sosial tersebut dengan baik. Selanjutnya, dalam dakwah, teknologi ini benar-benar cukup mudah, cepat, luas, dan jangkauannya juga cukup mudah untuk didapatkan. Kemajuan teknologi telah membuat dakwah semakin mudah dilakukan, lebih cepat penyampaiannya dan mampu menjangkau halayak yang lebih luas. Melalui media sosial, video streaming, dan berbagai aplikasi digital, pesan-pesan Islam dapat diterima oleh masyarakat dari berbagai latar belakang, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Jadi di sini kita khususnya sebagai orang-orang yang menggunakan teknologi, kita harus benar-benar bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, untuk orang lain menggunakan teknologi, menggunakan media sosial, sarana yang cukup mudah kita dapat. Jangan sekali-kali kita membiarkan orang asing menguasai teknologi tersebut. Jangan sekali-kali kita membiarkan orang asing yang non-muslim mengotak-atik. Bahkan waktu itu ada cerita di pesantren anak itu waktu itu pernah mengadakan acara yang berbasis live streaming di YouTube. Di sana kita menampilkan ada teater menjelaskan tentang kehidupan di Gaza, perjuangan orang-orang Palestina yang memperjuangkan agama kita, memperjuangkan agama Allah, yang dimana kita buat video, kita live streaming di acara tersebut. Akan tetapi ketika selesai acara tersebut, kita coba save di YouTube, live streaming tersebut ternyata sudah di-banned, tidak bisa disimpan. Karena mungkin apa? Ya karena orang-orang asing yang menguasai mungkin YouTube, Instagram, setiap kita memposting sesuatu misalkan tentang Palestina, tentang Gaza, tentang perjuangan orang-orang sana yang berjuang untuk mempertahankan agama Allah, yang memperjuangkan tanah airnya. Ketika kita memposting, kita memberikan support dan semangat kepada saudara-saudara kita di sana, malah kita yang kena banned. Instagram kita diblokir, YouTube kita menjadikan wasilah untuk menyebarluaskan kepada orang lain agar kita bisa sadar, agar kita bersyukur bahwa kita diberikan nikmat oleh Allah, diberikan tanah yang tenang, di tanah air kita tidak seperti orang-orang di sana. Ya begitu, karena teknologinya dikuasai oleh orang-orang asing. YouTube yang biasanya
mudah diakses. Kita membuat video tentang keluhan-keluhan masyarakat Indonesia tentang bagaimana Gaza, Palestina diserang oleh Israel dan lainnya, oleh Zionis. Ya begitu. Di Instagram, di Facebook mungkin, di YouTube, semuanya di-manage. Karena apa? Yaitu teknologi-teknologi yang seharusnya kita kembangkan. Seharusnya kita sebagai umat muslim mengembangkan, terus belajar, menggunakan wadah tersebut untuk memajukan, untuk berdakwah. Kata saya tadi bahwa sekarang dakwah itu tidak harus turun ke mimbar. Dakwah tidak harus semata-mata tentang ceramah. Kita menge-share, kita memberikan dampak-dampak positif lewat sosial media, itu merupakan salah satu jihad, merupakan salah satu usaha kita, ikhtiar kita untuk berdakwah di jalan Allah. Akan tetapi itu tadi, banyak hal-hal yang mungkin cukup aneh. Video-video tentang foto yang kita up terus-menerus di Instagram. Tapi kita sebagai umat muslim jangan pengalengah. Jangan takut akun kita diblokir. Kita menyuarakan saudara-saudara kita di Palestina, di sana yang berjuang di Gaza. Kita jangan takut. Kita share aja terus, insya Allah. Mungkin nanti ke depannya kita sebagai umat muslim bisa mengembangkan teknologi dan kita bisa menguasai untuk khususnya ya untuk bisa agar membantu saudara-saudara kita di sana yang diinjak oleh Zionis dan Israel. Maka teman-teman di sini saya mengajak teman-teman untuk benar-benar memahami tentang teknologi ini. Teknologi ini sangat berdampak besar bagi kita. Teknologi ini khususnya sosial media menjadi wasilah untuk kita. Baik buruknya kita kadang kita dilihat dari sosmed. Walaupun kadang kita emang tidak bisa sepenuhnya melihat dari hal tersebut. Akan tetapi bentuk ikhtiar kita, bentuk perjuangan kita, maka kita harus menyebarluaskan, memberikan manfaat kepada orang lain melalui sosial media, melalui Instagram, menge-share video-video di WhatsApp ataupun di Facebook, di TikTok. Itu bentuk ikhtiar dari kita. Jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita membiarkan orang-orang lain menguasai teknologi yang biasanya kita menguasai sebagai umat muslim yang diberikan oleh Allah, kalian cerdas, cerdik, malah orang lain, orang muslim yang menguasai sehingga kita yang diinjak-injak oleh mereka. Maka di sini banyak sekali platform yang memudahkan kita untuk berdakwah. Banyak juga aplikasi dan platform Islami sangat memudahkan dan membantu dalam menyebarkan dakwah secara online. Contoh ada Muslim Pro, ada Quran.com. Di situ usaha ikhtiar dari kita umat muslim yang membentuk aplikasi, membentuk website dan juga fitur-fitur yang membantu majunya dakwah di era saat ini. Jangan sampai kita sebagai pengguna menggunakan akal sehat kita, menggunakan media teknologi ini untuk menghancurkan agama. Banyak sekali kita menggunakan misalkan teknologi sosial media ini membuat website, judul, pinjol dan lain-lain, itu merupakan salah satu hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Seharusnya kita sebagai umat muslim, kita memberikan wadah kepada saudara kita. Kita membuat aplikasi seperti mungkin mengingatkan sholat, aplikasi sebagai hadis dan yang lain. Banyak sekali platform-platform yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pelajari untuk memberikan manfaat kepada orang lain, teman-teman. Maka di sini poin-poin yang saya sampaikan tadi memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita harus benar-benar menjaga agama ini dari faktor-faktor teknologi, yaitu tadi dari sosial media, karena saat ini benar-benar banyak sekali orang-orang mungkin non-Islam yang memberikan dampak cukup buruk kepada kita ya lewat sosial media. Menjatuhkan para ulama, menjatuhkan para gus, mengadu dompa gus, kiai dan habaib dan yang lainnya itu lewat sosial media. Maka kita sebagai umat muslim harus benar-benar menggunakan wadah tersebut sebaik mungkin. Dengan cara apa? Yaitu tadi apapun informasi yang sekiranya tidak baik jangan disebarluaskan di sosial media, karena itu akan berdampak cukup luas kepada orang lain. Kita tidak tahu nih seberapa efeknya bagi orang lain. Ternyata kita tidak sengaja kita up di story, itu ternyata berita hoax atau tidak benar. Banyak orang yang melihat itu akan menjadi salah satu dosa jariah. Makanya di sini kata Ana tadi harus benar-benar bisa memahami terlebih dahulu
bisa benar-benar memilah dan memilih mana yang harus disebarluaskan, mana yang harus dihapus, mana yang harus kita jaga. Jadi tantangan-tantangan ini juga ada solusinya teman-teman. Ya katanya tadi, banyak konten dakwah hoax atau tidak bersanad. Maksudnya di sini itu ya banyak berita-berita yang tidak ada sanadnya, tidak ada ilmunya. Maksudnya tidak tahu itu informasinya benar atau tidak. Dia hanya menyebarluaskan informasi-informasi secara langsung tanpa adanya ilmu, tanpa adanya pengetahuan yang cukup luas. Jadi orang lain yang tidak tahu apa-apa sebagai platform, dia melihat di website, dia melihat di Instagram, dia akan percaya. Apalagi orang-orang awam yang hanya kerjaannya melihat sesuatu tanpa benar-benar dia mempelajari benar gak sih itu yang disampaikan. Maka tugas sosial media kita cukup mudah. Sekarang apapun yang kita cari di ChatGPT, itu salah satu teknologi yang ketika kita menggunakan itu dengan baik, itu akan sangat bermanfaat, khususnya sebagai mahasiswa. Ketika kita menggunakannya dengan baik, maka insya Allah itu sangat memudahkan bagi kita. Bukan hanya sebagai mahasiswa, sebagai akses apapun. Dunia pendidikan, agama, kita mencari hal-hal di situ, ketika kita pencariannya baik, insya Allah semuanya akan terus dengan baik. Akan tetapi, tidak cukup dengan teknologi. Kita juga harus memilah sebagai umat muslim, kita juga harus belajar yang namanya kitab, kita juga harus belajar yang namanya tafsir Al-Quran, biar kita bisa memadukan, memahami benar atau tidak yang disampaikan. Karena itu tadi, sebagai media platform teknologi, bisa saja banyak hal-hal yang memberikan berita hoax atau tidak bersanad. Maka solusinya apa? Kita harus verifikasi sumber dakwah. Jadi yang disampaikan dakwah dari media tersebut benar atau tidak, kita harus memastikan. Maka pentingnya kita mempunyai guru, pentingnya kita mempunyai pendidik yang dimana kita bisa memahami, hanya tidak melihat sosmed kita percaya, kita tidak tahu itu benar atau tidak, kita langsung menyebarluaskan, itu berbahaya. Ketika itu tidak benar, itu hal yang seharusnya tidak kita sebar, itu akan menjadi dosa jariah bagi kita. Maka juga dibutuhkan edukasi literasi digital Islami. Maka gunakanlah sebaik mungkin teknologi tersebut, perbanyak cari informasi-informasi dari guru-guru, ustadz-ustadz yang emang beliau sudah bersanad dan jelas. Kita lihat bagaimana kita sebagai umat muslim memberikan uswah, contoh kepada orang lain, menggunakan sosial media ini sebagai media atau wasilah untuk kita menyebarluaskan dan berdakwah menyebarluaskan agama Allah ini. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan malam ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Pada intinya penutup dari Ana, kita sebagai umat muslim, kita sebagai umat yang terus belajar, yang terus muhasabah diri, kita sedikit besarnya apapun yang kita lakukan, kita harus benar-benar memahami apakah ketika kita melakukan itu baik atau tidak. Ketika kita menyebarkan sesuatu di sosial media, itu harus disebarkan atau tidak. Jadi sedikit besarnya yang kita up, yang kita sebarkan, yang kita lakukan, itu benar-benar harus kita pahami terlebih dahulu agar tidak menjadi sesuatu yang menyebar luas dan itu tidak baik, teman-teman. Maka itu saja yang bisa Anda sampaikan malam ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya Anda minta maaf. Semoga kita semua dijaga oleh Allah SWT dari berita hoax yang mungkin sekarang banyak terjadi. Allah berikan kemudahan untuk kita menyebarluaskan dan berdakwah secara langsung ataupun secara platform di sosial media. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Syukran, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pemaparan dari Al-Ustadz Alvin. Mungkin dari teman-teman para hadirin yang hadir pada Zoom pada malam hari ini, mungkin ada pertanyaan terkait materi yang udah beliau sampaikan. Halo teman-teman. Kalau tidak ada, ini Ustadz ada satu pertanyaan Ustadz. Menurut Ustadz Alvin, bagaimana kita bisa menyeimbangkan
antara kualitas konten dan daya tarik visual agar pesan dakwah tetap tersampaikan dengan baik, Ustaz? Mungkin boleh diulang Ustaz Tarik? Menurut Ustadz, bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kualitas konten dan daya tarik visual agar pesan dakwah tetap tersampaikan dengan baik, Ustaz? Baik, syukuran atas pertanyaannya. Eh, Teman-teman semuanya, ketika kita berbicara tentang kualitas sesuatu, maka orang itu semuanya akan melihat bagaimana tata cara kita menyampaikan sesuatu. Bagaimana cara kita menjaga kualitas kita untuk berdakwah agar mungkin saat ini kan kalau kita berdakwah dengan secara langsung ceramah langsung dibuka dengan gini, mungkin ada beberapa orang yang mungkin orangnya aduh apa nih, masa langsung ada yang apa ya, mungkin tidak semua orang itu sama seperti kita. Ada yang suka langsung ceramah, ada yang diplatformkan dalam sebuah film, diceritakan dalam film, ada yang dibuatkan oleh novel dan yang lain. Tapi bagaimana cara kita melihat kualitas biar tetap terjaga, pesan moralnya tetap tersampaikan kepada pendengar, penonton, yaitu tadi kita jangan sampai keluar dari syariat-syariat agama Allah. Jangan sampai keluar dari peraturan-peraturan yang Allah telah tetapkan. Misal nih, walaupun kita ingin FVP, maksudnya pengen kita banyak yang nonton, banyak viral, tapi konteksnya yang kita buat itu ternyata tidak baik. Misalkan dia kita guyonan nih, buat video-video tentang berdakwah, karena tapi kita menjatuhkan orang lain, kita mengejek orang lain, menjatuhkan, itu tidak baik teman-teman. Maka kualitas di sini adalah walaupun kita cara berdakwahnya berbeda, cara kontennya berbeda-beda, akan tetapi harus tetap dalam syariat-syariat agama, tetap pada sesuatu yang kita sampaikan. Ketika kita menyampaikan teguran tentang sholat, boleh aja kita membuat video tentang apa, video terlebih dahulu menjelaskan bahwa gini-gini ketika kita tidak sholat kita nanti bakal disiksa di akhirat, kita bakal banyak masalah. Itu bisa ditaruh di suatu konsep video tanpa harus menjatuhkan ataupun mengejel orang lain. Banyak sekali tata cara yang bisa dilakukan ketika kita ingin mengembangkan kualitas video kita ataupun cara penyampaian kita di sosial media. Pada intinya, bagaimana kualitas yang kita buat tersebut jangan sampai keluar dari syariat-syariat agama. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan, Ustaz Torik. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Afan. Baik. Semoga setelah ini kita semua bisa lebih semangat menyebarkan kebaikan lewat media sosial atau platform digital lainnya, sekecil apapun itu. Karena di era sekarang semua orang punya kesempatan jadi bagian dari dakwah. Terima kasih banyak untuk Ustadz Alvin. Semoga ilmu yang telah dipaparkan, telah disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita jadi lebih bijak dalam menggunakan media sosial, kita lebih bijak dalam berdakwah di media sosial. Mungkin untuk teman-teman hanya itu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.